Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Aira Idrusya Mogot, Arif Sukmo Pencono, Nia Agustina, dan Safia Afdallah. Hari ini kita akan mempresentasikan unsur periode ketiga. Apa itu unsur periode ketiga? Unsur periode ketiga merupakan unsur yang terdiri atas Fa, Mg, Al, Si, E, F, Cl, dan Ar, serta memiliki jumlah kulit elektron yang sama, yaitu 30. Akan tetapi konfigurasi elektron dari masing-masing unsur berbeda. Hal ini akan menyebabkan sifat-sifat kimia. Sifat periodik unsur ketiga yang pertama itu ada jari-jari unsur. Jari-jari unsur adalah jarak dari inti atom hingga elektron keluar. Jari-jari ini dilihat dari kulit atom dan bagaimana tarikan atom yang terjadi di setiap unsur. Jumlah proton unsur semakin ke kanan, semakin besar. Semakin besar jumlah proton, tarikan inti pun semakin kuat, sehingga jari-jari unsur dari kiri ke kanan semakin berkurang. Yang kedua, ada energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron. Prinsipnya, semakin pendek jari-jari, maka elektron akan semakin dekat dengan inti, dan semakin susah untuk dilepaskan. Artinya, semakin berkurang jari-jari, semakin besar energi ionisasi yang dibutuhkan. Urutan energi ionisasi adalah semakin ke kanan semakin meningkat dengan urutan natrium, aluminium, magnesium, silikon, sulfur, fosfor, klorin, dan argon. Yang ketiga, keelektronnegatifan adalah kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom lain. Misalnya, fluorin memiliki kecenderungan menarik elektron lebih kuat daripada hidrogen, jadi dapat disimpulkan bahwa keelektronegatifan fluorin lebih besar daripada hidrogen. Titik leleh dan titik didih. Ikatan partikel natrium Na, magnesium Mg, serta aluminium Al adalah ikatan logam. Semakin ke kanan, ikatan logamnya semakin kuat dan titik didihnya semakin tinggi. Maka di antara unsur logam periode ketiga, aluminium Al lah yang memiliki titik didih paling tinggi. Ikatan antara partikel pada unsur silikon Si adalah ikatan kovalen menariknya. Silikon Si mampu membentuk suatu struktur raksasa. Satu atom silikon mampu mengikat 4 atom silikon lain, dan terus seperti itu. Nah, karena ikatannya solid banget, titik leleh dan titik didihnya lah yang paling besar jika dibandingkan dengan unsur-unsur periode ketiga. Unsur-unsur lain periode ketiga. Selanjutnya fosfor yaitu P dan sulfur S. Ikatannya simetris, titik didihnya jauh turun dan dari titik didih silikon. Terus klor, Cl, dan argon Ar sama, lebih rendah daripada silikon, bahkan lebih rendah daripada fosfor dan sulfat. Selanjutnya yang kelima, sifat asam dan basa. Unsur-unsur periode ketiga bisa membentuk senyawa hidroksida kecuali argon Ar, karena dia adalah gas mulia, jadi sukar untuk membentuk nyawa. Sifat yang lainnya seperti natrium yang ketemu Haki bersifat basa kuat, MgOH2 bersifat basa lemah, AlOH3 bersifat amfoter atau peralihan. Lalu dari Si ke kanan sifatnya bukan basa, sifatnya menjadi asam. Jadi sifat basa dari Na sampai Cl akan berkurang dan kebalikannya, sifat asam akan bertambah. Yang keenam, ada sifat oksidasi dan reduksi. Nah, kalau ngomongin sifat oksidator dan reduktor periode ketiga, kita nggak bisa ngajak argon atau Ar. Kenapa?
Karena argon adalah gas mulia dan konfigurasinya udah stabil, jadi nggak perlu membentuk, melepas, atau menangkap elektron. Sekarang coba kita ambil contoh konfigurasi natrium. Konfigurasinya itu adalah 281 dan jari-jari si natrium cukup panjang dibanding yang lain. Otomatis untuk mencapai stabil akan lebih mudah bagi dia untuk melepas elektron kan. Peristiwa ini disebut oksidasi dan unsur yang berperan di peristiwa ini disebut reduktor. Kondisi ini terbalik dengan klorin atau Cl. Konfigurasi klorin Cl adalah 287 dan jarak jari-jarinya pendek nih karena dia tarikan intinya kuat. Kalau gitu lebih gampang untuk melepas 7 elektron atau 1 elektron. Klorin pun menarik elektron. Sebaliknya, peristiwa ini disebut reduksi atau unsur yang berperan di sini disebut oksidator. Jadi urutannya itu dari kiri ke kanan sifat reduktor akan semakin berkurang dan sifat oksidator semakin besar tanpa kita memasukkan argon. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.